makin kental ya Indonesianya Agomo ya. Betul. Udah Iya, pemilik Indonesia, kiper Iya, Indonesia lagi. Wah, dahsyat. Cuman yang menarik Como itu kemarin kan dia sempat ngerenov stadion kan. Cuman katanya setelah disurvei sama UEFA tetap nggak layak untuk Nggak lolos verifikasi untuk jadi home di Liga Champions, terus habis itu digeser ke Regina. Jadi ada top list owner terkaya di Liga Italia. Yang nomor 1 itu jelas Como. Nah, peringkat kedua sampai peringkat ke-10 itu kalau total kekayaannya digabung masih lebih kaya kekayaannya ownernya Como. Tapi target champion sampai semifinal nggak? Kalau jujur sih ya, kalau soal ngomongin kompetisi Eropa ini, mohon maaf bukannya kita sombong ya, tapi AS Roma ini terkenal sebagai penggendong koefisien Liga Italia. Oke. Dari 2019 sampai 2023 atau 2024, satu-satunya tim yang selalu tampil di semifinal di kompetisi Eropa, Pak. Dahsyat nggak itu? Dahsyat, bro. Itu aja yang dibanggakan sama Romanisti, karena yang lain jumlah Scudetto nggak bisa, bro. Apakah Inter bisa mempertahankan Scudetto atau Napoli, AS Roma, Milan, bahkan Como bisa menggulingkan mereka? Preview Serie A 2026-2027 akan kita bahas selengkapnya cuma di Salah Umpan. Seperti biasa di special program Salah Umpan, kita juga menghadirkan tamu yang super spesial di sebelah kanan saya. Sulit nih jadwalnya. Halo, salam kenal Arif Golang. Jangan lupa ya buat kalian yang belum follow WLF, di follow dulu, dicek follow. Jangan nonton doang. Oh, oke. Jangan lupa saya di follow back juga, Kak. Lali. Stepping. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas full seputar Serie A. Ini yang katanya aku tuh taunya kalau Serie A ini adalah zaman-zaman di tahunnya Mas Reddy, ya kan? Benar nggak sih? Maksudnya zaman Batistuta masih gondrong. Ya, maksudnya Liga Italia itu kayak Gen Z milenial tuh bahkan out of reach ya. Benar ya. Mungkin karena liganya ya. Karena memang liga terbaik pada saat itu. Enggak kayak sekarang karena mungkin liganya udah turun, jadi minat kita untuk menonton pun juga sedikit berkurang untuk nonton Liga Italia. Kecuali kalau fan yang sudah dari lama ya. Iya. Itu menurut aku salah satu kesalahan kenapa Liga Italia turun karena bapak-bapak zaman sekarang gagal menurunkan fanatisme klub Liga Italia ke anak-anaknya. Kayaknya gitu. Soalnya tuh problemnya pas waktu itu loh, ada kasus Calciopoli itu. Iya, sejak Calciopoli sih menurun kan sih. Anak-anak yang di rumah tuh masih kecil-kecil nanya, Pak Calciopoli itu apa? Menjelaskannya susah. Gak usah nonton Inggris saya. Akhirnya itu loh. Jadi akhirnya pindah. Sesimpel. Ya, memang pemain-pemain bintang larinya ke Liga Inggris kan. Karena secara ekonomi lebih gede, sedangkan di Italia itu owner klub itu dulu ya either politisi atau ya akamsi setempat lah ya, orang kaya di kota itu. Jadi pergerakannya itu nggak bisa semasif kayak tiba-tiba, nggak segampang itu. Misalnya ada dari Arab mau beli atau apa, itu nggak segampang itu. Ya permainannya itu ya, politiknya juga kental. Politik kuat, terus juga ya itu juga masih tradisional cara ngolah klubnya. Betul. Dan stadion itu kalau di Inggris, Spanyol itu kan sudah punyanya klub. Kalau ini kan masih punya Pemda. Punya Pemkot, masih nyewa. Sama kayak di sini gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan dua klub punya stadion yang sama gitu. Contohnya seperti Inter. Roma dan Lazio, Inter sama Milan. Itu zaman kecil itu. Giuseppe Meazza sama San Siro. Padahal itu sama aja. Oh iya, terus Roma apa? Olimpico. Nah, cuman kan kalau San Siro Giuseppe Meazza itu cuma ganti nama doang supaya nggak sama aja. Stadionnya sih sama. Cuman memang dressing room-nya itu kan biasanya home away. Nah itu dua-duanya, yang satu punyanya Inter, satu punyanya punyanya Milan. Terus nanti yang jadi away-nya ya tinggal yang nggak lagi main hari itu dirombak aja. Tapi kalau hari biasa ruangnya home away itu Inter sama Milan. Kan kecil loh. Wasitnya Colina zaman dulu. Iya. Expulso. Nomor 1. Sekarang Colina udah jadi punya jabatan kepala komite wasit atau apa gitu kan. Di FIFA sih. Oke, ini adalah spill-spillan yang bakal kita bahas nantinya. Tapi sekarang kita lihat dulu untuk klub-klub yang ada di seri sebelumnya ya. Yang musim lalu ya. Musim lalu. Sebelumnya. Next. Nah ini standings-nya ya. Gedein dikit bisa nggak?
Bisa dong. gedein Apanya dong. Mas? Egonya? Liganya. Oh, Biar liganya. banyak yang Iya, nonton. lagi-lagi Inter mendominasi ya, meskipun Napoli, Roma cukup. Timnya Pak Ref juara 3 tuh. Iya, juara 3 dan seru sebenarnya. Tapi serunya Liga Italia musim kemarin bukan di perebutan Scudetto-nya, tapi yang serunya tuh di bawahnya perebutan ya? spot UCL-nya itu, Pak, sampai di pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir Milan yang sebenarnya dari sebelum-sebelumnya ada di atas itu Iya. bersaing sama Napoli kan awalnya. Makin lama makin mendekati akhir musim turun sampai di last match kebalap sama Kebalap. Como. Gara-gara kalah lawan siapa gitu lupa aku. Nanya Pak, Napoli masih ada Hamsik. Wah, udah nggak ada. bosku, Udah Amsik nggak sekarang ada. udah jualan jersey sekarang. Ya rambutnya gini loh, tau kan? Ya, Yunani mohon, apa Grace ya? mohon. Oh udah nggak ada ya? Nggak ada. Sudah. Sekarang di Napoli Kevin De Bruyne. Ya. Iya lagi dari City. Iya, boleh. Ya, jadi ini untuk yang musim lalu ya klub-klubnya dan sekarang kita Betul. langsung pindah aja ke klub-klub yang didegradasi dan dipromosi. Nah, Nah, ini Cremonese, Las Verona sama Pizza ini ya. Sayang banget ya klubnya Nah, Emil ya. kenapa degradasi. sayangnya coba? Ya sayangnya karena di situ ada kiper kesayangan kita bersama ya. Betul. Si Emil Dardak, Emil Audero. Emil. Ya. Emil Mulyadi. Yang sudah berusaha keras untuk menyelamatkan klub nggak jelas ini, tapi ya gimana lagi Pak, pemain Iya. belakang udah hancur-hancuran Pak, udah nggak Betul. terselamatkan lagi. Itu kalau enggak dia Emil ya mungkin peringkat paling bawah Iya. Cremonese. Heeh. Ya emang susah kalau dampingi pimpinannya kan cewek. Ini Emil Bukoviva kan? Ah, Oh ini. Bukan Audero. aku tahu Mas tugas kita cuma namain dulu kan di sini ya. Iya. Biar seru gitu, Iya. biar mereka berdua Namain yang jam bahas. aja. Iya, kan Nambahin menit, nambahin menit. si Pisa ini kan juga cuman bisa menang 2 kali aja ya. Memang dia nggak punya apa-apa selain menara Pisa. Hanya menang Memang 3 kali. miring. Oh, hanya menang 2 2 kali. kali aja ya. Wih, ini Dan Cremonese ini sialnya waktu pas di pertandingan penentuan di pertandingan terakhir hidup mati itu ya ketemunya lawan Como. Iya. Terbantai lah di situ 1-4. Kasihan. Dan memang adanya Como itu juga di musim lalu melihatkan bahwa ini tim yang baru. Selama dikelola dengan benar tuh bisa naik ke papan atas, ngalahin semua tuh yang kekuatan tradisional tuh AC Milan, Juventus semua Bahkan di bawah. Roma juga. Lazio, kemudian yang pemain lama-lama kan Fiorentina, Parma karena keseringan bangkrut sih. Cuman itu kan kekuatan tradisional yang lama-lama tuh semua bisa di bawah Como. Iya. Karena yang aku ingat aku waktu ke Como tahun 2016-2017 ya masih di Serie D. Nggak ada apa-apa di situ. Wih, Tuh pernah ke sana? peringkat Pernah. Wah, dahsyat. Apa jangan-jangan Mas Yani yang termasuk ada dia jersey. iya, jersey dia. Pak. Oke. termasuk chip Iya, chip in. betul. Oh, Chip in, enggak dong, enggak dong. Cipin. Lebih ke Cipmang Aja. mungkin ya. Kita lanjut ke tim yang dipromote. Nah, Nah, ini dia. Nah, Venezia balik lagi ya. Setelah juara Mantan klub ya Serie B. JICES, Cijes. ya kan? Yoi, bajunya kita tunggu, jersinya apakah sebaik yang dulu yang hitam itu Apa udah keren. keluar kenapa ya? kamu lebih ke menunggu Ini anu jersey nih, ya apa- Ya kalau daripada mainnya sih penampilan? mainnya sih jelek. Temanku, Oh. temanku tuh udah ada yang pesen lewat ini nih kan ada konten kreator yang sekolah di Itali tuh loh, yang kerudungan ada dia tuh buka PO gitu itu. Jadi dia Oh, just tip, just Como tip. bisa, Venezia bisa. Itu beneran, Gitu. bener-bener Ada IG-nya Mas? 2 minggu ada. Di sini nih nanti ditayangin. Nggak usah. Nggak Nggak usah. usah. Ada di sini. Nanti dia mental sini. Mental di sini. Nah, Editornya. itu cup. Editornya bisa Ini gitu. spesial guest star harus turutin ya soalnya. Jadi untuk yang tim yang dipromote ini kayak menurut kalian kayak oh ya layak lah atau Ya paling cuman buat naik turun aja sih. Bener. AC Monza ini udah sering naik turun, Venezia, Frosinone ini udah sering naik turun juga sih. Iya. Jadi layak mereka ada di Serie A, tapi bertahan lama kayaknya ya kurang lebih nasibnya kayak Pisa lah mungkin ya, Ya. cuman assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. mesti kalau kena lagu dikit lanjut ya. Nah, oke, kalau gitu ini yang lebih seru kali ya, kita bakal bahas tim player in and out-nya. Ini Ini bukan transfer cuci ya. mobil ya. Oh iya, ada ini Lanjut. di situ. In and out ada. Air mamat. Ini kalau ngomongin soal transfer ya, Liga Yes. Italia itu sebenarnya liga yang sebenarnya paling gak menarik sebenarnya dibahas kalau soal bursa transfer. Gitu. Karena nggak ada duit ya. Karena nggak ada duit, apa yang mau dibahas ya, palingan cuman pinjam-pinjaman ya. Apa mungkin yang Atau menarik pemain pemain-pemain tua. keluar ya. Ya, pemain tua yang datang ke Italia. Ya. gitu Oke. ya. Iya. Oke,
Oke. Klub Brugge itu sekarang Apa? dari mana sebelumnya dia klub Brugge? Dari- Brugge itu di Belgia. Oh Brugge. Belgia, Alexander Stankovic ya. Dulu Betul. zaman era aku juga ada pemain yang namanya Stankovic juga. Dejan ya. Iya, tahu Hmm. kan. Nyampe Tuh. ternyata. Nyampe, umurnya masih nyampe. Di sini ya nggak nyampe Mas. Sebelah sini ya nggak nyampe. Ada beda lambang di dada aja kalau hari ini. Karena lagi bahas Inter. Aku sih Akan kenalnya ada- cuma John Stones dari sini. Betul. Nah, Ada Akanji juga masuk ke Inter di permanen ya. Nah, Iya, iya. kedatangan mereka nih untuk Inter Milan kira-kira akan memperkuat Inter Milan sebagai Scudetto anjay atau gimana nih? Kalau Inter Milan sih rasanya masih jadi kandidat terkuat Scudetto musim depan ya, karena Masih ya. dari komposisi materi pemain yang masuk juga lumayan mentereng ya. Ada yang paling terbaru ada Jet Spence Jet Spence. yang main tampil bagus di Masuk Inggris di mana tuh Pildun. dia? Inter. Di Inter. Iya, 40 juta euro. Karena gitu. di Tottenham nggak kepake kayaknya dia ya bakalannya. Nggak kepake tapi masuk timnas tuh kan Iya makanya agak aneh ya memang. aneh, tapi pas di timnas bagus mainnya si Betul. Jet Spence Di itu. akhir-akhir ya tapi Iya. ya. Kalau Inggris kayak di Maguire. akhir-akhir. Apa Pak? Kalau di Inggris kayak Maguire. Kalau di mungkin timnas gitu ya. jago, di klub kurang jago. Aduh Maguire siapa Nah, ya? cuman aku Iya nggak ya. tahu si Jet Spence ini posisinya sama nggak sama si Dumfries, karena Dumfries kan dia pindah ke Ke Madrid. Ya. Madrid, betul. Apa beda ya? Kayaknya disuruh ngisi posisi itu sih, karena kalau ngeliat pembeliannya juga Akanji sama Johnston itu ngisi Stefan De Vrij sama Acerbi. Acerbi Hilang. yang- Jadi hilang 2 back tengah, dia isi 2 back tengah, hilang Dumfries, dia isi sama Jet Spence. Oh, The Fritz pindah juga ya ke Panathinaikos. Oh, Yunani. I see. Ya udah tua juga sih De Vrij sih. Iya. Tapi tetap walaupun The Fritz sama Acerbi keluar ya penggantinya John Stones juga. Iya Sama sama-sama Jet tua, cuman lebih muda dikit. Iya. Kalau Jet Spence kan masih relatif Masih muda. usia prime ya. Menarik Apakah sih. aku akan mendukung Inter Milan? Kayaknya enggak dulu. Kita lihat dulu next-nya ya. Iya. Lanjut kita ke tim selanjutnya adalah Napoli. Nah, ini tadi yang Ini dia Rasmus Højlund dipermanenkan. Sedih nggak? Enggak sih, Oh. cuan kok. Oh, oke. Berapa nilai transfernya? Berapa sih 30 atau 35 gitu? 30. Segituan Murah lah. ya hitungannya ya. Ya, Padahal segitu-gituan lah. MU beli Belinya rata-rata kan 70 kan. 70-an ya. Ya kan memang masa-masa tolol itu kan. Cuman paling enggak udah lumayan lah hemat gajinya apa segala macam, toh nggak kepake anyway. Dan Iya. dia kayaknya memang pemain-pemain yang dia tuh speednya tanggung, itu kalau main di Italia jadi kenceng kan. Iya, Karena karena pace Italia sama pace Inggris Italia tuh beda, ya. Nah, main di Italia itu lambat. Gila ya. Sangat Højlund pengaruh kok ya. bisa harganya 70 juta euro dibeli sama MU Ya ya? emang bodoh aja waktu tahun-tahun itu, semua asal beli aja. Iya sih. Onana aja yang ya bagus sih di Inter, tapi harganya 50 Iya. jutaan ya. Kemahalan semua tuh zaman itu tuh kayaknya emang yang bagian transfer dibohongin terus itu. Iya, kena markup ya. Kena markup itu bego. Ini prediksiku ya, lama-lama nanti nggak lama musim terakhirnya si Kevin De Bruyne juga bakal keluar karena Romelu Lukaku udah keluar tuh. Ya Lukaku udah keluar ke Fenerbahce. Iya kan? Kayaknya dia masuk ke Napoli gara-gara ada Lukaku deh. Karena ada Belgia. Enggak, ada kan bareng tuh sama Masa bareng masuk sama Lukaku? Kan dia di Inter ya? enggak beda. Lukaku kan sudah ada. Terus De Ah. Bruyne kan memang masuk ke Napoli sama si Højlund ini bareng sama Scott McTominay juga. Ah, Dan ah. itu malah MVP-nya Liga Italia musim itu kemarin. pemain terbaiknya itu Scott McTominay. Betul, tampil luar biasa itu McTominay. Dibuang MU. Di sini pemain terbaik liga. Sedih banget. Benar. Apa berarti Liga Italinya tuh yang lagi bukan Nah, top grade? itu pertanyaan Lagi yang downgrade. menarik itu. Kok bisa pemain-pemain yang buangan Hmm. gitu tampil di Italia kok bisa main bagus ya? Contoh aja Daniel Malen ya dari Aston Villa kan Betul. bukan pemain reguler ya di situ ya. Tapi Betul. begitu pindah ke AS Roma, setengah musim doang sudah langsung ada di daftar top 3 puncak top skor gitu. Cuman selisih 2 atau enggak 3 gol dari Lautaro Martinez. Karena memang Malen tuh cepet, mainnya kan speed kan dia. Dulu di zaman di Dortmund kan ditaruh sayap kanan kan. Iya. Dan begitu main di Italia tuh jadi kenceng dia Iya, dibanding yang lain gitu. betul. Karena rata-rata kan pemain tua yang main di Italia, mainnya pasti tempo lambat. Jadi ada 1-2 yang kenceng, ya pasti Tapi nggak menonjol. gini lah. Apa Italia itu memang karakternya mungkin nggak tahu mungkin sampai sekarang juga sama ya. Build up serangannya itu bukan kayak Inggris memang. Dia tipikal serangannya Iya, itu pelambat. bereaksi, iya lambat bereaksi saat lepas bola baru serangannya dibangun pelan-pelan gitu loh. Mungkin kedepan pemain Inggris tiba-tiba masuk ke Italia, ya kayaknya kok taktis gitu loh, dapat chemistry-nya Betul. bisa lebih mudah karena Italia ya itu pergerakan pemainnya itu hanya di posisinya masing-masing gitu loh.
mungkin ya. Betul. Temponya sih, tempo yang paling mengaruh sih. Tempo. Oh, maksudnya gini, pemain yang di Liga Inggris itu nggak main bagus, nggak maksimal, tapi begitu ke Liga Italia dia bisa main Bisa tampil ekspor bagus ya. gitu loh, Pak Arif, ya. Heeh. Apa begitu? Nah itu dia, aku tadi awalnya mikir mungkin karena kualitas liganya beda ya. Iya, Liga Italia betul. mungkin kualitasnya mungkin di bawah Liga Inggris, jadi pemain yang sebenarnya biasa aja di Liga Inggris, tapi Masuk dibawa ke Italia. Liga Italia jadi kelihatan Jadi bagus. jago. Tapi sebenarnya itu bisa dipatahkan, nggak juga, karena Dovbyk dia Hmm. di La Liga ya, itu kan top skor dia di Girona, tapi begitu pindah ke AS Roma jadi batang kayu dia. Pada Liga Inggris sama La Liga kan Top liga ya. ya top top liga lah ya, one of the best ya. Gitu. Jadi nggak tahu mungkin betul tadi, mungkin karena soal gaya bermain aja ya, bukan karena kualitas liga. Iya, betul. Oke, lanjut kita akan membahas. Nah, nextnya adalah, silakan, Bapak. ini. Maaf. Kami persilahkan untuk Pak Ya, Arif. Ini minggir, kalau minggir. Dia jangan aja. gitu dong. Kasih jalan. Ini Ini baru emang ya. kelihatan ya kalau dari pos yang datang itu kelihatan banyak pemain yang datang. Tapi sebenarnya Roma ini di bursa transfer musim ini lambat banget dia ngambil pemainnya gitu. Dari list yang muncul di media macam kayak Summerfield, terus betul. si Nusanya Norwegia, sempat Greenwood yang hampir deal. Iya. Terus Nggak ada PHP. Garnacho-nya juga, ada info Garnacho sama Endrick sama Mas Tantuono. Tantuono. Jadi 7 pemain yang punya nama itu gagal semua diambil sama AS Roma. Tunggu aku potong. Karena apa? Karena duitnya belum banyak banget. Terus digoreng sama Fabrizio Romano. Iya, semua dinaikin semua jadinya. Iya kan duitnya nggak siap-siap banyak banget Roma, tapi udah digoreng Fabrizio Romano, ya ketahuan sama klub lain, ya jadi nggak bisa manuver. Mungkin sudah Iya. dirilis sih dari Roma, memang itu targetnya mereka, pemain-pemain itu memang rencananya mau diambil kan. Iya. Bisa jadi juga gitu. Bisa jadi ya. Jadi yang datang ini sebenarnya pemain-pemain yang, aduh mohon maaf nih Santiago Castro ini pemainnya Bolonya, striker tapi musim kemarin cuma cetak 7 gol 1 digit doang itu, tapi dibeli dengan harga cukup lumayan mahal gitu. 30 hampir 40 jutaan euro. Tapi masih muda ya Bang Castro. Memang masih muda. Dan dia Argentina, jadi kan mungkin ada koneksi sama Paulo Dybala sama Matias Suliknya AS Roma. Ya. Tapi ada yang baru juga si Mora itu kan ya. Si Mora, iya betul. Mora Itu baru pemainnya datang dari Liga Portugal kan ya. Liga Portugal, Porto. Itu juga pemain muda yang menit bermain di Porto musim kemarin juga nggak begitu banyak. Tapi harganya hampir 40 jutaan euro. Dan Roma sanggup beli. Jadi aslinya duitnya ada. Duitnya ada, cuman kenapa kok ya itu. Mungkin waktu pas yang pemain-pemain 7 tadi itu ini juga ya, mungkin saingannya juga banyak ya. Contoh kayak Summerfield ya, itu hampir deal. Jadi secara personal agreement udah cocok. Ini Summerfield sama AS Romanya, tinggal Roma sama West Ham-nya. Tapi tiba-tiba di menit-menit akhir datang tawaran dari Al Hilal. Yang awalnya Roma nawar 45 juta, Al Hilal datang tawaran 80 juta plus gaji 12 juta euro per tahun. Ya jelas Roma Ya kalah. kalah dong. Dia bocornya itu kan, yang kita bahas itu. Karena kan bocornya itu kadang-kadang ada juga kan. Nggak mungkin petinggi-petinggi itu bisa Fabrizio Romano, ini masih kosong nggak nih? Dia kosong nggak ini? Langsung kontak gitu loh saya. Iya. Ya kan dimainin juga sama Fabrizio Dan Romano. jangan-jangan agennya juga supaya Iya. bisa dapat deal yang lebih tinggi. Ini tolong Betul. digoreng dong biar dealnya lebih tinggi. Kemarin kita bahas itu soalnya di konten yang sebelum itu. Konten Pak selanjutnya Arif. bahas si Fabrizio Iya. Romano yang mau Iya. pensiun itu atau Iya, gimana? yang mau pensiun itu. Kita bahas tentang itu. Ya mungkin sangkut pautnya sama yang pemain-pemain Roma juga gagal Iya. datang ini. Ya, tapi yang pasti ini ya, ini jersey Roma Nike ganti Iya. Adidas, bagus Adidas kan. Wih, iya dong, jelasin musim terbaru nih. Dan alhamdulillah ini aku dapat jersey-nya ini Siang Syar'i. Gak ada sponsornya. Oh, Yang syari. karena sponsornya Sponsornya kan Judi. Judai. Iya. Judai. Dan Iya. memang klub-klub Liga Italia ya yang masuk jersinya ke Indo, ke Asia terutama, kalau yang sponsornya itu judi, itu biasanya dihilangin semua, versi nggak ada sponsor. Oke. Tadi sempat nyinggung soal Como, jersey Como itu kalian bahas juga kan waktu itu Ya, ya? ya. Kita bahas ini player Ada in and out-nya. Como. Nah, Dia permanenin Alvaro Morata, terus sama dia beli Trevoh Chalobah dari Chelsea. sebenarnya yang epic di Como ini ada satu ini yang kelewat, yaitu pemain terbaiknya apa namanya? Argentina, aduh, Nico Paz. Nico Paz ya. Nico Paz. Oh, itu epic Pak itu. Karena kan Masih sebenarnya muda juga. pinjaman balik ke Real, tapi Iya. terus dibeli harga mahal tuh sama Como. Bener. Bukan pinjaman Mas, tapi lebih tepatnya itu Oh, beli ada buyback ya? ada clause ya? buybacknya, ada release clause buyback di situ. Dibeli, terus Madrid kan sempat info ya, katanya kalau mau ngambil apa namanya,
mau ngambil Nico Pass lagi harus bayar 65 juta euro sebelum hari. Kalau nggak salah itu ngomongnya di hari Jumat dan ngomongnya sampai di hari Senin. Dari Sabtu langsung dibayar sama si Como 65 juta. Dia bilang Senin harga naik kan? Iya kayaknya harga naik bener. Tapi keren sih Como sih keluarin duit 65 juta euro untuk Nico Pass. Dan walaupun menurut aku ini sebenarnya deal yang win dari deal Nico Pass ini sebenarnya Madridnya Pak. Karena Como tetap ada rilis buyback-nya lagi. Ya. Real Madrid kalau nggak salah buyback-nya di 80 kalau nggak salah. 80-an gitu. Ya, tapi segimanapun memang Como musim lalu nyawanya di Nico Pass. Iya. Yang bikin Como bisa sampai peringkat 4 ya Nico Pass juga. Betul. Apakah dengan datangnya mereka ini akan membantu Nico Pass ada yang nggak jadi tulang punggung? Paling yang gantiin Nico Pass Alvaro Morata maksudnya gitu kan? Enggak. Dia bukan striker ya? Beda Oh, posisi. beda Dia di posisi. belakang. Oh. Ya paling Chalobah yang isi di backnya Como ya. Dan yang pasti yang balik dari pinjaman ada Emil Laudero. Iya. Dari Cremonese balik ke Como. Apakah dia akan bisa main apa jadi cadangan? Makin kental ya Indonesianya Como ya. Betul. Udah Iya pemilik Indonesia, kiper Iya, Indonesia lagi. Wow, dahsyat. Cuman yang menarik Como itu kemarin kan dia sempat ngerenov stadion kan. Cuman katanya setelah disurvei sama UEFA tetap nggak layak untuk Nggak lolos verifikasi untuk jadi home di Liga Champion, terus habis itu digeser ke Regina. Oh gitu. Jadi nanti kalau misal Como main di UCL nggak main di kandangnya Como. Iya, kayaknya. Kalau dia nggak tahu apakah mungkin dari dikasih segi kapasitas ya Sam? kapasitas betul, Iya kan? Oh. sama kelayakan Kota kecil lain-lainnya. bukan ya? Karena kotanya juga cuma kecil, isinya cuma berapa puluh ribu, 80 Harus ribu. ada lobby ya sama presidennya Como main di GBT bisa kali ya. Agak ongkos Kalau ya. ada Ongkos ya. Tarno. GBT, GBK. Iya. Tapi Como ini menarik loh Como ini. Kenapa Apa tuh? Dia itu satu dari segi ekonomi finansial dia paling kaya Iya, di Liga iya. Italia. Itu suka aku kalau membangga-banggakan Iya. negara benar. kita sendiri tuh suka aku. Lalu Benar. apa Rip? Terus kan sempet kan Como ini kan kayaknya sih udah hampir pasti bakal kena denda FFP ya. Karena kan ada financial fair play di UEFA itu yang kalau misalkan biaya masuk sama biaya keluar nggak balance bakal kena denda kalau misalkan main di UCL. Nah karena si Como main di UCL jadi ya kemungkinan besar bakal kena Ya, denda. kemarin kan sempat dibilang nanti kalau kena denda gimana, si Pak Mirwannya kan bilang itu nggak usah nunggu financial fair play, bosku sendiri udah akan ngomel duluan kalau nggak cuan. Itu kerennya Como. Jadi kalau memang ditemukan ngelanggar ya denda aja. Denda aja. Iya keren kan. Jadi kayak klubnya Banyak kayak uang. mentang-mentang kayak punya banyak uang, ya monggo silakan didenda. Apa Kita tadi yang bayar dibahas kok. sama apa Pak Arif apa yang pas kita off air? Oh, Jadi iya. kalau hartanya dari pemilik Como itu digabung gimana tadi ceritanya? Jadi ada top list owner terkaya di Liga Italia. Yang nomor satu itu jelas Como. Nah, peringkat kedua sampai peringkat ke-10 itu kalau total kekayaannya digabung masih lebih kaya kekayaannya ownernya Como. Tapi balik lagi ya, kekayaan owner dengan kekayaan klub kan beda kan. Iya, betul iya, ya. iya, iya. Cuman memang kalau secara bisnis nanti bisa nonton ada salah satu media Italia yang wawancara sama Pak Mirwan ini ya. Bagaimana dia mau ngembangin bisnisnya sepak bola itu bukan di sepak bolanya malahan, tapi mengembangkan kotanya. Kota Como tuh memang kota wisata, ada Lake Como yang jadi tempat wisatanya orang-orang selalu ke situ. Itu jadikan satu package. Itulah kenapa kalau kita nonton Como permainannya mungkin beda sama tim Liga Italia lainnya. Karena memang dia pengen jadi tempat wisata, orang datang tuh terhibur, happy, dan dia manfaatkan akamsi sana untuk jadi agen-agen jualannya Como juga gitu. I see. Jadi secara bisnis dan bahkan kayak yang non jersey dari klub-klub lain itu dia ngambil dealing supaya konveksinya dia yang kerjakan. Jadi dia tuh main bisnis-bisnis lainnya juga. Dia support banyak tim-tim yang sportwear biasa. Karena dia tuh kan yang dijual bukan jersey. Nah itu konveksinya di dia. Dia cari cuannya di situ ternyata dia. Secara bisnis sangat pintar ya. Jadi Iya. pasti si Asia Arga ini temanku, aku punya teman yang di Bali, dia tuh fansnya Inter, aku cerita, cuman pas waktu dia main-main ke Inter dia nggak sengaja iseng aja nge-DM anunya Betul, Como, nge-DM Como nanti akan disambut. langsung disambut. Oh, gitu? Disuruh. Pasti. Jadi kayak
ini rumahmu sini. Iya. Serius? Ini Orang harga- Indonesia. pokoknya tapi itu setiap privilege ada. orang Indonesia aja. Orang atau- Indonesia. Iya, Orang Indonesia. ini Arga nih pasti nonton nih. Ini kalau kamu nonton, ini aku ceritain enggak. Jadi dia tuh sama istrinya lagi liburan, terus dia datang ke Komo, dia cuma nge-DM, ini aku lagi ada di Komo. 2 hari tuh diajak keliling, dibikinin videonya bareng Komo. Gitu cara dia Ya untuk karena memang pendekatannya Komo itu lebih ke human touch, ke supporter, ke apa. Memang kalau rilisnya kemarin yang jersey-nya itu kan photoshootnya nggak sama model, Betul. tapi sama akamsi di Akamsi. situ. Oke. Jadi memang dia tuh mengutamakan orang-orang yang datang experience apa segala macam. Yang terakhir yang lagi dinaikin sama mereka itu anaknya siapa? si Vincent. 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 Anaknya Vincent kan ikut Komo Academy apa Elite Academy apa gitu kan, summer camp Iya. sebenarnya. Tapi itu Bayar juga dibikinin sih. dia bayar ikut summer camp, tapi dipilih gitu loh karena Iya. ini yang elite kan, Kirim bukan video yang dulu. ketika di sana tuh ada videonya dia khusus apa segala macam untuk menceritakan experience, termasuk experience-nya Vincent selama dilayani sama Vincent Komo. dilayani. Sorry. Dia langsung itu. Iya. Visualnya berbeda. Maaf. Saya kan dilayani sama tim Komo di Ya. situ, dikasih wisatanya gimana, akomodasinya gimana. Itu dijelasin semua dan itu pendekatannya nggak cuman ke supporter Indonesia yang dikasih istimewa gitu ya. Tapi orang-orang di akamsinya di situ tuh kalau kita nonton video-videonya Komo itu isinya ya kehidupannya mereka di highlight apa segala macam. Dia ngangkat bener-bener kotanya. Branding Keren, juga keren. ya secara Udah kayak tidak- dewa. Jadi Oh. Jarum itu jadi di situ. Komo Oke, ini oke. sebenarnya Disembah sama orang Komo. berarti Komo ini sebenarnya bukan cuman murni bisnis bola aja ya, tapi Iya, benar. apa namanya? Turisnya juga Tulis diolah Hmm. juga ya. Betul. Karena tulisan. mungkin dia kalau ngeliat dari segi bolanya doang, wah dari bisnisnya nggak nyampe nih. Nggak Gitu nyampe. kan, Pak Arif? Nggak, Sekarang nggak cuan kota aku. cuma 80.000, Iya. stadion mau dipaksa 25.000 sama UEFA. Mm-mm. Itu seperempat orang itu masuk situ semua itu sepi kotanya itu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke Lanjut. tim yang kayaknya bakal saya dukung ya, karena cuma tahu ini aku. Dan aku juga cuma tahu Luka Modric masih kan. Mana. Asik. Oh iya, asik. untung, Kemarin ke Indonesia. untung. Oh ikut dia. Ya, kemarin ke Indonesia. Dan di beberapa cuplikan dari selebgram, konten kreator semuanya, bener-bener pemain AC Milan tuh takjub ya dengan orang-orang kita bisa menyanyikan Iya. yel-yelnya. heeh. Oh iya. Iya karena kan mereka anak baru ya, nggak tahu kalau Iya, AC Milan itu sampai sebesar itu sebesar dulu. itu. Oh iya ya. benar-benar. Gitu. Ya, memang. Beda era ya. Ya dan Kayaknya. ini berani beli Gonzalo Ramos ini cukup menarik sih. Kalau tiba-tiba dia mau Betul. pindah ke Milan sebenarnya itu sih. Oh. Kalau mau sih pasti mau karena harganya juga dibeli nggak harga murah, Iya. 80 juta euro dibeli. PSG-nya mau ngelepas, cuman kalau dia kan di Gonzalo prime kan Ramos. maksudnya kalau cari title ya, Mm-mm. carinya kan di PSG. Iya. Tapi Gonzalo Ramos ini di PSG bukan pemain reguler kan? Bukan, Karena ada tapi- Dembele di situ kayak. Tapi selalu masuk di babak kedua kan. Selalu Oh, masuk. oke. Oh, I see. Tapi ini Gonzalo Ramos luar biasa sih, AC Milan berani keluarin duit 80 juta euro ya. Betul. Dahsyat. Berarti maksudnya untuk menambah daya gedor ya. Ini dia Iya dong. depan ya dia ya, Depan, Portugal main ya. depan. Oke. Jadi akankah merubah skema AC Milan supaya bisa lebih baik atau Oh, pasti berubah Pasti. ya karena Ganti pelatih juga. pelatihnya juga Oh, berubah. I see. Oke. Ganti Amorim pasti main 3 back nih. Heeh. Dipaksa 3-4-3. Nah, ini Amorim menarik way. ini. Amorim di MU kan dibilang gagal karena gagal adaptasi back Iya. 3 back. formasi 3 back kan di Liga Inggris kan. Nah, di Liga Italia ini kan 3 back kan udah familiar ya. Oke. Klub-klub di Liga Italia pakai 3 back. Jadi mungkin secara sistem mungkin Lebih adaptasinya jalan lebih ya. smooth ya. Tapi ya, yang paling menarik AC Milan yang ditunggu untuk musim depan kan ada Ruben Amorim di situ. Oke. Let's see bagaimana AC Milan di tahun ini ya. Iya, dan ada satu rumor lagi, tapi masih rumor, katanya sih ini ya apa namanya? Salah satu pemain terbaiknya AC Milan temannya si Gonzalo Ramos, aduh aku jadi Rafael Leao. ngeblank. Rafael Leao. Rumornya sih Mau lagi dijual. nego-nego nih sama Roma nih. Semoga aja berhasil. Ah, Tapi sama aja batang kayu tuh. Oh, tapi kalau Rafael Leao memang sih dia kalau pas jelek-jelek, tapi kalau pas bagus bagus, ngangkat ya. banget dia udah kayak dia posisi kanan ya. Kiri. Oh, kiri ya. Oh iya. Ya Malen di kanan, dia di Iya. kiri ya kan. Roma Bisa kan tuh. juga butuh kiri tuh nutup posisi El Shaarawy El yang Shaarawy. habis kontrak gitu. Oke. Kita langsung lanjut untuk ke Juventus ya. Kira-kira mereka butuh Singa tua apa sih namanya? La Vesia Tujuh. Signora. La Vesia Signora, lama banget nggak dengar kata-kata itu. Grazie. 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 Oh, Grazie. Aku maksudnya Krat- makasih. Aku Grazie. mau makasih. Oh, gitu. Grazie. Oke. Luis Openda. Yuk untuk Oh, Juventus sendiri Kolomuani gimana ya. nih?
Kolomuani dari PSG masuk. Ada nama ini sih. di Itu Zaki Celik dari Roma. Sayang Tahu ya Pak Arif ya? Celik Oh, tahu ini Bang. ya. Iya, iya. Ini di balik cerita Zeki Celik ke Juve ini cukup lumayan menyakitkan buat Romanisti ya. Oke. Karena Zeki Celik waktu pas tampil di Piala Dunia bareng sama Turki, itu dia sudah secara personal agree untuk perpanjang kontrak sama Roma. Tapi ketika Piala Dunia udah beres, dia itu selalu menunda-nunda pertemuan untuk penandatanganan gitu. Nah, disinyalir ada kontribusi dari mantan direktur olahraganya Roma yang musim kemarin dan musim sekarang udah nggak di Roma. Kayaknya ada kontribusi dia yang mengundur-undur biar Zeki Celik itu nggak perpanjang kontrak di Roma yang akhirnya ditikung sama Juventus. Ini keren ini, Zeki Celik ini boleh dibilang kafunya Turki. Mungkin pas waktu main di Turki dia mainnya oke ya juga. Di Turki, di Roma pun oke. Lah iya, makanya dia nggak perpanjang kontrak, menunda menunda-nunda untuk biar perpanjangan bisa karena dia naik ngerasa gaji pas waktu mungkin. main Piala Dunia enggak harusnya aku bisa pindah nih, minta naik gaji nggak dikasih gitu. Dia memang naik gaji, minta request naik gaji dan disetujui walaupun nggak sesuai sama yang dimau ya, tapi naik gaji dari kontrak sebelumnya. Dan harusnya, nah ini dia ya, harusnya sih Juve yang cuma main di Liga Malam Jumat dan Roma yang main di Liga Champions harusnya kan lebih presis main di Roma. Tapi kenapa Zeki Celik memilih untuk menjadi pengkhianat seperti Miralem Pjanic gitu? Kalau Pak Arif yang bilang mah mirip Cafu valid sih. Kayak Cafu dia ya. Mirip Cafu di Roma. Mirip Cafu Roma KW 10 lah. KW 10 lah. Tapi bagus sih, serius bagus. Dia ini posisi back sayap ya, bagian kanan dia nyerang bagus, bertahan juga bagus, jadi CB juga bisa. Cuman yang menarik juga ini kepergian dari Dusan Vlahovic yang digadang-gadang dulu harganya mahal, bisa pindah ke Dusan Vlahovic, mau dibeli Arsenal lah, mau dibeli siapa, pada akhirnya ya ke Turki juga dia ke Besiktas ya. Timothy Weah anaknya George Weah. Iya, anaknya George Weah. Oh, valid ya. Dusan Vlahovic ini mungkin dia nggak sadar diri kali ya. Dia ini kan kontraknya juga habis di Juve. Sudah mau diperpanjang sama Juve, tapi kontrak yang baru itu gajinya Vlahovic turun gitu. Tapi Vlahovic nggak pengen gajinya turun. Vlahovic ini kalau nggak salah nih, mungkin correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah dia pemain di Liga Italia dengan gaji termahal. Termahal, betul. Betul ya? Betul, termahal Vlahovic. Tapi kontribusi main di Juventus jarang karena cedera, gampang cedera gitu. Ya, dia dulu dibeli karena memang sempat golnya banyak juga kan. Terus dibeli Juve ya cedera. Tapi secara postur sih sebenarnya Vlahovic ini striker banget ya. 68 gol dari 168 pertandingan. Jelek nggak itu kira-kira? Berarti dari 168, berarti berapa persen, Sam? Jadi cuma 68 gol. Inilah basic gini. Ya tapi pas more than Oke lah. Cuma gampang cedera. Iya, gampang cedera. Dan main-main terakhir juga busuk semua, jadi nggak golin juga di musim terakhir. Yuk lanjut. Oke, that's it for Juventus. Sekarang kita masih banyak banget yang harus dibahas. Kita lanjut ke dua tim ini, which is Atalanta dan Lazio. Ini punya Johnny Andrean kan Atalanta ini? Wela. Logonya Makasih Wela. sudah dibenerin. Logonya Aku Wela. Udah tadi mau masuk lagi tapi kayak nggak jadi deh, nggak usah deh. Oh itu Wela ya. Oh Wela. Salot Sidoarjo, Saraut. Makanya tahu dia. Nah itu Daniel Maldini, anaknya Paolo Maldini. Itu pindah Oh iya? Oh dia dari datang. Atalanta pindah ke Cagliari dipinjemin. Sudah generasinya ketiga ya. Aku taunya dari Cesar Maldini. Paolo Maldini, sekarang Daniel Maldini. Tapi mainnya di depan dia. Wah ini berat sih, ini Jimmy City ini sih. Mana? Ini berat Jimmy City ini, wah berat banget. Berat bener. Berat bener. Aduh nggak dapat lagi aku, nggak dapat lagi. Namanya benar-benar berat deh itu. Coba kolega salah umpan lihat BERAT. Ya sama juga kayak si Lazio tuh Mario gila dipindah ke Milan ya. Memang Mario memang agak gila. Namanya lucu-lucu ya. Itu apalagi kalau yang baru datang dari Salernitana itu bolanya dia ya. Jadi dia nggak bawa bola sendiri, dia memang bolanya dia. Oh diambil semua Mas Sep lagi. Oke. Ya Ini kalau nggak salah pelatihnya Atalanta sama Lazio sama Lazio bukan sama. Nggak mungkin sama dong. Masuk pelatihnya sama. Kalau nggak salah ya, pelatihnya Lazio si Sarri pindah ke Atalanta. Betul. Terus si Lazio dilatih sama si Gattuso. Ya.
Gattuso mantan pelatih Itali. Iya. Sekarang latih Lazio dia. Iya, yang dia bilang katanya kalau saya gagal bawa Piala Dunia Italia ke Piala Dunia, Dia saya mau- akan pergi jauh dari Italia gitu. Iya, iya. Ngelatih Lazio tuh. Malah ke ibu kota dia. Ibu kota, malah di jantungnya malah. Aduh. Lagian siapa juga berani sama dia. Paling cuma head speech-nya cuma di komen begitu ketemu di mana gitu ya, di alun-alun Iyalah. Italia gitu. Gak berani juga kan lawan Langsung Gattuso. di- Jadi tuh, kon tak enteni nang Colosseum ya. Wah, iya kan. Modelnya nabrak-nabrak gitu Gattuso badak. Oke, kita langsung lagi lanjut ke klub yang berikutnya, which is Bologna. Waduh, jujur aku Dovbyk ya. Dovbyk ya, pinjaman tapi Yang pergi banyak banget ya. Students memang- itu nama klub apa murid? mana? Itu Michael Student. Oh, nama klub. Harusnya klub ya. Mana sih? Itu nomor 1 Michael Student. Amor Murid. Harusnya klub ya. Mm-mm. Bukan anak SMA ya. Ya, iya bukan makanya ya. aku make sure dulu. Tapi memang nanti kita lihat tim Liga Italia itu memang banyak pemain keluarnya sih karena mereka saling pinjam meminjam jadi Oke. nggak ada duit semua. Asal bukan Shopee pinjam. Jadi kan nggak punya duit, jadi ya opsinya pinjem doang ya. Iya pinjam doang. Tuh, semuanya Benar. dipinjemin tuh, pinjem pagi-pagi. Lanjut. Ya lanjut yuk. Nah, Udinese. Wah, Zaniolo ya ke Udinese ya. Zaniolo. Sumpah Iya. logonya kayak universitas ya. Udinese. Ini kayaknya kalau misalkan itu logo di tengah yang abu-abu diganti sama apa gitu jadi Golkar guys. Partai, Iya. mainnya ke partai. Hmm. Udinese bener, Tara universitas itu. Iya, Pak. U-nya universitas, D-nya apa? Dinas. Dinas. Chinese. Oh. Apa dinas? Kayaknya lebih Chinese? menarik ngomong Udinese ya daripada yang didatengin. Iya. Ya karena cuma Nicolo Zaniolo tuh mantannya Roma kan. Iya. Sisanya juga nggak ada siapa-siapa yang menarik. Idrissa Gueye itu dulu di Everton nih Idrissa Gueye. Sekarang pindah Udinese. Ya Udinese sejak nggak ada Antonio Di Natale udah Iya. nggak ada suaranya. Nomor 10 dia di Udinese, bener Betul. kan? Kecil-kecil gitu Ah, dia. iya. Ya, Terus kanannya Alexis Sanchez waktu itu. Bener lagi. Kalau nggak salah, pemain tengahnya MU Bruno Fernandes mantan Mantan Udinese Udinese ya? betul. Oh, dari itu. Jadi buat fans-fans MU harus terima kasih sama Udinese itu. Iya, Ya, kalau makasih, Udinese makasih, nggak ada Bruno Udinese. Fernandes. Langsung di direct. Oh ini ya, Langsung. makasih. Iya sih, betul. Sanchez juga sempat di MU lumayan. Oke. Oke, kita lanjut ya ke tim yang klub yang selanjutnya. Ada Nah, ini dia Sassuolo. timnya Jayces ya Iya. Sassuolo. Bang J. Ini sih kalau orang bilang sih Barcelona versi hijau nih. Iya Barcelona lagi. versi iya. hijau. Oh, karena logonya. Logonya ya. Aku pikir mainnya. Ini Barcelona Persebaya ya nih. Cocok ini ya Barcelona Persebaya ini. Nah, ini yang menarik itu backnya yang tarik Muharemovic itu pindah ke Leeds yang akhirnya bikin ini kapten itu tarik ini. Oh, kapten. Kaptennya Bukan Sassuolo. Jayce kaptennya. Bukan, si tarik ini. Ya, ketika ini nanti kita lihat apakah di musim baru jangan-jangan Jesus yang akan jadi kaptennya Jadi kapten. Sassuolo. Amin. Pokoknya tentang timnas aku aminin lah. Iya. Amin. Tapi sih kayaknya sih dari segi postur dan wibawa kayaknya JJ layak lah jadi Iya, kaptennya. layak lah. Ada wibawanya dapat banget dia. Apalagi baju dimasukin, pakai pomade, Nah, Gila, itu ganteng banget kapten. dia. cocok. Itu pakai baju coklat tenis juga sebenarnya cocok. Cocok. Rapi-rapi banget gitu ya. Jangan telat, jangan telat. Banyak sidak, jangan telat ya. Tidak ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Torino. Torino ya, Torino ngomongnya ya. Torino ini kan memang kotanya memang Turin, Ya, Turin. sama kayak Juventus. 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 Cuman memang Jadi ini sama Juve ini derby ya. derby. Kemarin aku lihat Oh, videonya, oke. aduh siapa itu yang pundit Itali yang dia main di sinetron ganteng-ganteng serigala itu. GS. Ciro- Ini nih, Ciro apa Ciro, gitu? Ciro, Ciro. Bapaknya orang Italia. Iya, bapaknya dia memang Italia. orang Italia, ada keturunan Italia. Dia Hah. bilang katanya, fun fact-nya itu di kota Turin itu justru 60% lebih Fans banyak Torino fans kan? Torino Iya, daripada betul. Juve. Oh, fans Torino. Banyak fans Oh. Torinonya malahan. Iya. Ya memang akamsi nyata adalah fans Torino. Fans Torino. Tapi secara fans global di Italia memang Juve banyak. Gitu. Hmm. Tapi kalau di kotanya Juve sendiri, Torino paling banyak. Skenanya kena ke Juve. Cuman Iya. kalau dari apa? Akamsinya Torino. Oke, kita sudah habis bahas Torino, kita bahas langsung ke klub berikutnya. Parma. Nah, ini tim yang bangkrut berkali-kali
tim yang bangkrut berkali-kali. Reinkarnasi Oke. berkali-kali. Iya, yang penting nama depannya tetap Parma, belakangnya jangan ganti-ganti. Iya, Oh. FC sudah kepake, Bisa CF juga sudah kepake, karena mereka nggak boleh nama yang sama kalau mau bikin Habis tim bangkrut. baru. I see. Jadi akhirnya sekarang jadi Parma Calcio. Itu sudah 4 kali bangkrut ya. Coba itu dicari Filippo Rinaldi, jangan-jangan orang Indonesia juga ini. Coba dia jangan Mana bisa jadi itu? diaspora itu. Filippo Rinaldi. Enggak ya? Yang Bukan. di keluar. Iya, Bukan yang Renaldi Sowi, bukan. Oh, bukan ya. Enggak dari Bukan. namanya aku pikir. Kecuali kalau Filippo Ray Rinaldi. itu mungkin ya, mungkin. Mungkin. Banget lagi. Diumpan sendiri dimakan sendiri sama Bapak. Dimakan sendiri. Itu yang pemain Nama barunya. otodidak. Pemain baru tuh Giovanni Davara tuh dari Juve Next Gen itu ikut di sini ya. Dekat Next Gen sini ya. Ciputrawon. Di Ciputrawon Iya, ya. Next Gen basket dimasuk ke Next basket. Gen. Next Gen. Ini jokes atau beneran nih? Beneran ada Beneran, next beneran. gen. Ada Ada les-lesan Dia namanya ngejokes. Next Gen. Oh, stop. Nggak masuk. Gak relate. Emang di sini kayak nggak bisa bedain kapan kita serius dan bisa enggak ya. Cuman ini yang kita lihat ya, kalau memang tim miskin itu yang datang dari Juve Next Gen kan pasti tim kedua kan. Borussia Dortmund 2, Inter U20. Dia ngambilnya emang yang bocil-bocil itu kayaknya karena nggak ada duitnya. Tapi Parma ini hampir dapat duit banyak dari transfer kipernya si Suzuki. Zion udah dapat kan Di Zion PSG. ke nggak jadi PSG Nggak tapi jadi, ke kan? Aston Villa kan. Oh, ke Aston Villa. Di sini ada nggak? Dapat 35 juta dia. Wah, ini editornya kurang. Baru, harus baru, masukin nih. baru. Oh, baru. Oh, baru jam 12 yang tadi ya. Oh iya. Oke, ini ditambahin ya. Set. Mantap. Ketik itu menitnya. 35 Oke. dia. 35 juta. Mm-mm. Nah, itu menarik loh tuh kisahnya waktu pas gagal di PSG ya. Cuman gara-gara kelakuan si agennya yang tulil itu ya, Iya. dia minta fee komisi 5 juta euro. Minta komisi dia agennya. Oh, si Suzuki nih. Ya agennya Suzuki. Agennya si Suzuki. Toyota. Yang mana? Yang di mana? Toyota. Jangan itu sih dibacain dulu. Jangan Ini dijawab mau dipancing dulu. dulu. Dia nggak kepancing udah pengen jawab kayak games loh dia itu. Jadi si Suzuki ini salah satu transferan yang bisa ngegocek Fabrizio Romano, Pak. Iya, betul. Iya, Udah iya, dihirmigoin, ternyata off deal. Tapi kasih informasi dong yang kalau yang musim kemarin Parma peringkat berapa? Enggak jago-jago. Ini sempat degradasi enggak dia? Enggak, Jadi stabil enggak. di Stabil, Serie A lumayan terus lah. gitu ya? Iya, lumayan lah. Parma. Sejak dia naik ke Serie A dari Serie D dia cukup stabil. Heeh. Oke. Masih pabrik susu dia? Masih Sponsornya? Parmalat, masih ya? Parmalat. Masih. Oke. Nah, itu si kipernya itu kan sudah deal di PSG dan rencananya habis dibeli sama PSG langsung dipinjemin sama Juventus ya. Iya. Dia Iya, skemanya kok gitu? Iya. Iya, memang sudah kayak gitu diaturnya gitu. Karena kalau ditaruh di PSG udah pasti nggak dapat menit bermain. Oke. Tapi PSG masih tetap pengen nge-keep karena mungkin potensi yang dilihat ya. Tapi karena itu gagal semua, akhirnya Juve sekarang kalang kabut. Karena Juve ini nggak punya kiper ya. nggak punya kiper utama karena kiper utamanya di musim kemarin kan flop ya. Jadi Juve ini salah satu tim yang belum punya kiper Betul. pasti. Pada Liga Italia tinggal semingguan lagi gitu. Ya, bisa jadi dia akan berusaha ngejar Audero buat dibalikin ke Juve. Bisa Amin, jadi. amin. Suka. jadi. Jadi pemain akademi Juve kan. Oh, itu dari Juve ya? Dari Juve Iya. sempat diambil Juve. kan. Audero 3 kali Scudetto sama Juventus. Ke pindah Inter Milan Scudetto lagi dia. Iya. Oh, tapi pas waktu Scudetto dia mungkin kehalang sama senior ya. Dia masih muda waktu itu ya. Iya, dia pemain kiper ketiga kan. Oh. Karena masih ada Buffon kan waktu itu. Bapaknya masih ya ngapain main di timnas Indonesia? Wih. Masih gitu dia. Ngapain main timnas Indonesia? Lombok lo kan. Oke. Banyak susu kuda liar dia minumnya. Susu kuda liar, mantap. Lanjut kita ya ke Cagliari. Cagliari. Cagliari Cagliari. sebutnya, Cagliari. Cagliari. Heeh. Cagliari. Ada Esposito. Tuh, Daniel Esposito dia Maldini. masuk ya. Kartu merah Esposito. Loh, sebentar. Daniel Maldini sama yang di Atalanta tadi apa? Ya dia kan keluar dari Atalanta masuk ke Cagliari. Oh, di Atalanta dia keluar. Dipinjemin ke Cagliari. Oh, statusnya Oh, pinjaman. pinjaman. Tuh. Cuman Karena mungkin gini ya, mungkin ada toleransi atau enggak privilege karena dia pemain dari Liga Italia, dari darahnya darah Italia, jadi kalau dipinjam-pinjam udah nggak apa-apa, yang penting nambah jam terbang gitu-gitu kali ya. Mungkin ya. Iya, kan? iya, Jadi iya, klub betul. nggak menyusahkan itu loh dari Mungkin. bursa transfernya dia itu kayak nggak dipersulit karena mungkin dia orang Italia gitu ya. Ditambah lagi bapaknya, Pak. Iya, nama besar. Bapaknya ibaratkan yang punya Italia, Pak. Tapi udah nggak jadi namanya anak. Udah Iya. kemarin mau ngelatih Italia ya.
Kalau Maldini terus nggak Oh jadi. enggak, dia jadi Direktur direkturnya. olahraga. Tapi ikut mundur kan Sim? Akhirnya. Mundur semua. Mundur semua. Gara-gara presiden. Oke. Nah, cuman yang menarik ini Andrea Belotti. Dia kayaknya pensiun. Oh, Belotti balik lagi. Enggak, Belotti tanpa klub kan enggak. Oh, tanpa klub. Jadi enggak diperpanjang sama Cagliari. Kalau Kasihan Alessandro si Romano Belotti. gimana Bang Arif? Ayo sama dia. Jujur, Uh-uh. ini Alessandro Romano ini pasti pemain Primavera ini. Pasti pemain Primavera. Soalnya aku nggak tahu. Ya kayaknya pemain muda baru Oh, dipinjam. iya. Aku yakin fix dia tuh Primavera. Iya. Yakin aku. Nggak bisa dipaksa guys. Iya, Nggak tapi bisa kalau dipaksa. misal dia bukan pemain Primavera, tolong editor dia ya bagian ini ya. Oke. Oke, aku udah beli Roma nih. Dapat nih. Lanjut. Lanjut. Sekarang ke Fiorentina. Banyak kali yang dijual. Aku tahu La Viola. La Viola, betul. Viola. Ini La Viola kayak lagi banyak layoff ya. Banyak layoff sampai halamannya ketutup dia semua tuh ya, dikeluarin ya. Gila. Tapi Mas Tantuono keren sih. Maksudnya Bener, dia bisa dapetin Fiorentina itu. bisa dapat Mas Tantuono ya walaupun lagi-lagi pinjaman ya. Ya lagi-lagi minjem cuman ya Mas Tantuono sih. Dari Iya. Real Madrid, ilmunya dari Real kepake lah. Iya, Betul. seenggaknya kan dia kalau misal nongkrong sama pemain-pemainnya Fiorentina kan, kamu apa sih, aku ini pernah main loh sama Mbappe, wah kan gitu. kan. Tapi ditampar sama De Gea dia. Iya. Ditampar De Gea. Oh, ada dia ini. Ada De Gea, kipernya De Gea. Kamu apa? Oh iya De sih? Gea ya bener ya. Langsung diginin kepalanya dikemplang sama De Gea. Aku main sama Ronaldo bro. De Gea tuh beneran masalah mata nggak sih, Sam? Itu Kurnia Itu Sandi. Kurnia. Kurnia Beda, Sandi, beda. bukan. Itu capek ya? Beda bro. Nah, aku mau lanjut tapi kan ini pemain tim mantan pemain terus jadi aku nggak berani lanjut. Ya. Oke, kita lanjut ke klub yang selanjutnya nih ya. Kita punya Genoa. Genoa. Semua. Ya nggak ada yang menarik selain dia ngambil pemain-pemain buangan tuh kayak Colombo, Djibril Sow. Ada nggak sih fansnya Genoa di Indonesia? Ada harusnya. Apa enggak ya? Ada kayaknya. Orang-orang Genoa yang kerja di ini. Iya kayaknya ya. Atau istrinya orang Genoa. Chef Itali kan, chef. Ya cari itu di toko-toko pizza. Iya kan, Heeh. jago pizza Genoa. Gitu. Ah. Lanjut. Ya. Oke. Lecce. 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 Mungkin kalau dia klub Liga Inggris banyak Leeds. Iya, ini Lecce. Karena dia Itali, Lecce. Ini kalau Indonesia gitu. Ngelecce. Ngece. Oh, ngece. Kok nggak ada yang harus? Aku Oh, nggak- Aldo nggak ada sih. Aku nggak mau nerusin. Iya. Apa kelarnya kemana? Oh, lanjut. Lanjut. Gak jelas sih Lecce. Dia nggak punya uang itu dia. Nah, ini Nah. Oke. klub promosi nih, belanja cukup banyak nih. Ini imbang nih jualnya Cari Pak, informasi sama, ya. belinya sama. Ini Bener, bagus bener. nih. Walaupun sama-sama nggak tahu ya. Sama-sama seleknya. Kayaknya akan lagi-lagi jadi ini ya, cuman penghias musim ini aja. Gitu. Lanjut. Next. Oh, Kota Terapung. Oh, di Frosinone apalagi Iya, ini, betul. mohon maaf. Frosinone, ini lebih nggak jelas lagi. Lebih nggak jelas lagi. Biar coba kolega salah umpan boleh lihat dulu lah ya. Tapi kalau Apa kolega namanya tahu panggilan ya, di sini? berarti kamu pintar. Udah gitu aja, Iya. gampang aja. Tahu kamu tua. Iya, betul. Tapi harusnya sih walaupun tua juga kayaknya nggak paham nih Nggak paham pemain-pemain pasti ini. nggak paham sih. Biasa yang main Yang paling itu manager yang betul, bisa. itu yang paling yang agak terkenal tuh si Skemit gitu loh. Nah, itu kemarin main di World Cup tuh Romanus. Cocoknya sih Oh, dia, iya? jersinya dia warna biru nih. Jersey keduanya kuning. Kimit. Ya, Romanus Skemit itu yang dari Werder Bremen. Mana tuh? Mana? Wah, Yang keren baru ya. datang. Berarti seenggaknya Frosinone punya pemain yang Mm-mm. main di Pilidun kemarin. Betul. Oke. Oke, kita Lanjut. lanjut ke klub yang terakhir adalah Monza. Monza. Si Robinson, Jujur. Gustavo Mau Varela. juga saya. Oh, ini dia ngambil Patrick Cutrone ya. Patrick Cutrone itu dulu di AC Milan kan. Terus main di Como agak bapuk terus habis itu diambil sama AC Monza. Cutrone. Pemain Persib yang ke Liga Italia itu di klub apa ya? Ada kan? Pemain Persib dari Nggak Liga tahu. Italia. Apa Bukan, Liga dari Italia? Persib musim ini dibeli di Liga Italia. Serius Lupa ada? aku. Serius ini enggak jokes ini beneran. Iya, Ke sudah trust isu. Kalau syuting di sini kita harus ngomong dulu. Liga. Aku nggak bercanda ya. Aku bercanda. Itu siapa itu? Yang Nah. pensiun Obilang itu. Ada pokoknya. Coba Obiang. mungkin kalau penonton ada yang tahu coba tulis di kolom komentar ya. Oh, iya. Hmm,
Persib demi ke Palermo. Oh, Oh iya beneran. Mau ke Palermo. Iya, Federico Barba. Iya. Salah Ada ya? buat. Ada ya bener ya? Ada. Alhamdulillah nggak Gila. salah. Alhamdulillah. Padahal aku tadi ngawur loh. Seri B ya, seri B ya. Seri B. Keren ya agennya berarti ya. Palermo. Gitu tuh keren ya berarti agennya ya. Ya berarti aslinya dia ke Indonesia cari duit aja sama cari follower IG. Mungkin pada saat itu gak ada klub yang mau. Jadi tapi aku masih pengen dapat duit dan sekalian liburan kemana ya? Ke Indonesia Iya. gitu kali ya. Mana sih orangnya? Iya. Lumayan lah. Itulah preview untuk semua klub yang Transfer ya. di join di Serie A. Siap. Nah, Yes. buat kolega Salman sendiri gimana? Suka nggak sama player in and out-nya atau kalian dukung siapa sih di musim ini? Boleh langsung ramein kolom komentar ya guys ya. Dan Yes, sekarang kita akan lanjut ini untuk pembahasan apa ya? Itu kita lihat Tim-tim yang tim-tim ini kira-kira peluangnya nih nanti juara di Liga Italia ini kayak Iya. gimana nih. Oh, I Atau see. terutama mereka yang main di Eropa ya. Kayak si Atalanta ini ya. Cuman kalau aku lihat Atalanta ini sudah nggak sebagus zaman Gasperini ya. Gasperini, betul. Tapi aku sih ngelihatnya dia mungkin masih tetap stabil di papan atas lah ya. Tapi atasnya bukan yang 1, 2, 3. Tapi ya zona-zona Eropa itulah. 5-6-7 berarti. ya. 5-6-7 lah. Juga nggak begitu banyak kok pemain-pemain yang keluar. Maksudnya pemain bintang kayak Dikete Laire itu Ya masih boleh ada. besarin nggak? Zapata kalau nggak salah masih ada nggak di sini Zapata? Zapata nggak ada, cuman dia kan Zapata Skamaka. Costa. Zapata Costa maksud saya. Costa ada, cuman strikernya dia kan Skamaka kan. Skamaka, betul. Jadi strikernya sama Raspadori itu. Biasanya dia 3-5-2 kalau nggak salah. Oh, yang kalau ini udah Atalanta. keluar ya. Siapa namanya? Aduh. Siapa? Retegui. Oh iya, Udah keluar ada. ya, udah di Liga Arab ya. Ini Sayang, tengahnya bagus. masih ada tuh si Derun, Ketelare, Zalewski ada di situ, mantan pemain Roma juga oke itu winger. Ederson juga bagus. Ini kan Ederson kan kemarin udah Iya, Here we we go go ke MU gak jadi dibalikin kan karena gara-gara medical check-up-nya. medicalnya kurang. Kayaknya sih. Ada koreng apa ada apa? Kuku kepanjangan kuku Oh, jempol. kepanjangan aduh Ederson salah kamu. Saya ingin. Aduh. Cuman kayaknya karena dia juga nggak konsisten juga, belum menunjukkan gimana-gimana, tapi dapat Andre Santos dan Tielemans itu yang bikin dia nggak jadi. Oh, waduh kasihan Pak, kecelek ya. Iya. Mungkin dia udah WA teman-temannya itu, "Wih, bro, aku main di MU gitu." Alah, enggak jadi sian. Balik lagi dia. Cuman paling ya backnya Kolasinac ya udah sih, nggak ada yang istimewa, nggak kayak zaman dulu Atalanta ya. Iya. Oke, untuk Atalanta gitu aja, kita langsung lanjut ke klub selanjutnya itu adalah Juventus. Nah, ini Juventus ini klub yang Spalletti. ini klub bingung ini menurut aku ini. Karena Kenapa nih bingungnya? Karena satu ya goalkeeper dia masih belum punya kiper yang Ya, selain Perin utama ya. selain kan kemarin Gregorio kiper utamanya, cuman karena tampil jelek jadi masih cari-cari kiper itu. Kalau Perin harusnya Perin cocok Harusnya lah Perin jadi- cocok. iya, Dan memang jadi- dari dulu kan yang digadang-gadang menggantikan Buffon kan ya memang Perin. Bener. Wih, berarti setara dong sama Buffon. Tapi pada akhirnya juga nggak Nggak juga. kemana-mana. Dulu Iya. itu kan kiper-kiper muda zaman itu ya. Sebelum Donnarumma nih ya, mudanya itu. Itu ya Perin, Audero. Betul. Dua itu yang memang digadang-gadang gantiin Buffon di timnas Italia. Tapi ternyata mainnya makin lama makin jelek. Ya akhirnya Donnarumma tiba-tiba nongol anak SMA kan di AC Milan waktu itu. Terus akhirnya dia yang jadi kiper timnas. Cuman ya Juventus ini ikut di ini arisan pelatih Italia. Iya. Jadi Sama kalau kayak Atalanta tadi. sama Atalanta tadi. Jadi memang klub-klub di Italia itu sukanya arisan pelatih. Jadi kalau di sini kopioan, kalau ini udah dipecat di sini nanti diambil satunya. Jadi puter-puter di situ aja. Yang penting gawe lah. Pelatih bergilir ya. Pelatih bergilir. Kita lanjut yoga. Tapi gimana nih kalau Juventus dulu nih? Kira-kira menurutmu akan bisa berbicara banyak nggak musim Kayaknya ini? enggak deh kayaknya. Tetap kayak musim lalu ya? Feeling sih kemungkinan enggak. Yang ganggu tapi untuk jadi contender Scudetto kayaknya enggak deh. Enggak ya? Iya. Karena cuma ada Yildiz doang ya, yang Iya. lainnya juga udah enggak. Bukan seperti Juve yang dulu. Betul. Ya, setuju sih aku gitu juga sih. Kalau Aku yang juga setuju. selanjutnya ini adalah salah satu calon Scudetto. Siapa tuh? Ayo. Wih, ngomongnya di sebelah fans AS Roma lagi ngomong. Berani. Aku tadi ya. pikirnya AS Roma tadi. Enggak, kayaknya. Oh. Oh. Enggak direvisi enggak apa-apa, Tara. Enggak Aku apa-apa. revisi, aku jelaskan. Oh, ini calon juara ya, AC Milan. Tapi menarik sih AC Milan musim ini ya karena ada Ruben Amorimnya di situ sih. Ya, karena dia nggak ikut
kopioan kali ini. Bener. Dia ambil Bener. pelatih Portugal. Bener. Dan aku yakin sedikit banyak pasti fans MU pada ngitip-ngitipin AC Milan deh mainnya nanti. Karena kan pasti fans MU Ruben Amorim gimana ya mainnya ya? Penasaran Bener nggak? ya, Penasaran ya. Kalau aku sih lebih ke ngeliat nanti dengan Ruben Amorim ini apakah benar-benar bisa mainin Amorim way ini loh. Yang kemarin dia paksakan di MU tapi gagal. Apakah di Milan bisa? Tapi karena memang di Milan ini nggak banyak bintang ya. Betul. Adanya bintang tua, Luka Modric saja. Bintang Kejora. Tapi harusnya yang lain bisa nurut gitu lah ya. Kalau mungkin kalau dilihat di sini mungkin yang akan main ya. Figur itunya ya, yang diharapkan Modric masuk ke Milan tuh itu. Iya, bisa buat ngatur juga kan dia. Okay. Kiper pasti Mike Maignan, terus mungkin Estupiñán, Tomori, sama Mario Gila mungkin ya yang main ya. Melek langsung ya. Iya, ada yang kenal. 3, terus habis itu midfieldernya 4 ya paling Modric, Rabiot. Modric, Rabiot. Sayapnya Pulisic sama siapa mungkin? Loftus-Cheek mungkin dipaksa di samping. Kemarin main sih Loftus-Cheek. Saelemaekers juga mungkin. Saelemaekers bisa juga. Kan main bagus itu winger tuh. Kalau di depan 3 depannya ya Gonzalo Ramos pasti striker. Ya. Paling ya antara Nkunku, Leao, Chukwueze, Gimenez itu kan bisa ganti-ganti itu. Kecuali Leao jadi dibeli Roma ya. Tapi belum. Rumornya tuh udah sampai di tahap SMS-nya tuh udah mau masuk di Fabrizio Romano, Pak. Cuma ketahan provider. Ya soalnya ya belum isi. Waktu itu yang dulu kan MU katanya mau dijual ke MU sama Milan kan. Cuman MU nggak mau ngambil, ngapain dia ngambil? Oh gitu. Rafael Leao. Padahal itu orang sebenarnya bagus loh, itu murah senyum, Pak. Mau dia di tackle, mau dia mau passing, selalu senyum Sumringah. Gitu. Ya bener, coba aja cek foto-foto ini ya, nih editornya nih. Set. Banyak tamu lo ini loh. Harus ada loh. Thank you Mas sudah ngasih percayaan ya. Oh Oke, gitu. kita lanjut ke komen berikutnya. Ini kita bakal bahas seputar Como. Aduh dibahas sih kurang lebih gitu ya. Satu-satunya tim yang menarik ditonton kalau menurut gue di Liga Italia. Iya, nanti aku coba tonton Sam. Satu-satunya Pak. Iya kalau aku sih ya. Tapi kalau kata Coach Justin dan juga pundit-pundit internasional ya, memang katanya Como ini tim Italia yang memang paling menarik untuk ditonton. Kalau saya sebagai pencinta Liga Italia, jujur cuma nonton Roma doang. Kecuali Roma ketemu Como, itu pun kalah juga Romanya. Jadi emang valid lah, Como bagus mainnya. Karena mainnya terbuka. Kalau biasanya kalau main di Italia itu kan low block, semua memang catenaccio gitu ya, pengen bertahan-tahan. Tapi kalau Como ini makanya menghibur terbuka. Betul. Dan ya selain karena dipunya orang Indonesia ya, tapi memang jersinya bagus. Build akademinya juga ada Varane kan di Como. Ya, di akademinya ada Varane. Varane kan juga gacor di Real Madrid, Fabregasnya Barcelona. Wah, udah nggak Italia banget loh Como ini. Betul, memang di build. Jadi memang ceritanya Pak Mirwan tuh dia bilang karena Fabregas sama Varane waktu itu memang jadi pemain kan di Como, di transfer. Nah, waktu main itu pun Fabregas nggak happy. Fabregas nggak happy karena main low block. Komplain lah ke bos. Kan ini marquee player kan, dia komplain. Terus akhirnya ya udah, gimana kalau kamu yang nge-build tim ini? Kamu ngambil pelatih kan sudahan lisensi, kamu yang build tim ini. Kita bikin tim ini menghibur sesuai gaya permainan yang kamu mau. Kita build tim ini dari nol. Ya udah akhirnya ngikutin sama Fabregas punya mau gitu ya. Jadi tim fasilitas apa semuanya disiapin dan bahkan yang menariknya juga adalah ketika Como ini biasanya kalau pelatih-pelatih kan yang penting harus menang kalau presentasi ke owner gitu ya. Kalau ini enggak, dia harus bikin 2 deck presentasi Fabregas ini. Jadi sebelum pertandingan dia harus bikin kekuatannya musuhnya itu apa, terus misalnya lawan Napoli lebih kuat kan, secara tim lebih besar, kekuatannya apa. Lalu kita mau mainnya seperti apa? Untuk menghadapi kekuatannya si Napoli. Kalau memang itu berhasil dilakukan, ya berarti dia sudah berhasil. Nggak harus selalu menang. Mungkin kita misalnya, ini kelihatannya kudunya kalah nih, kalau lawan tim ini. Tapi kita bisa seri. Nah itu sudah dianggap menang sama owner. Jadi ownernya ya happy-happy aja. Dan dia harus, setelah pertandingan, dia harus bikin deck lagi. Menjelaskan tadi mainnya kayak gimana. Supaya nggak gampang dipecat si Fabregas. Terus Fabregas juga punya saham ya ternyata sama Titi Thierry Henry ya. Iya betul. Tapi Thierry Henry jarang muncul ya di Como ya. Ya dia kan komentator. Tapi dia kalau nggak salah pertandingan besar Como
selalu ada di tim. Selalu bro. ada, ya. Oh, dia Thierry Henry ada. selalu ada. Iya, Oh. Thierry Henry. Yang kaget yang tiba-tiba ada Arsene Wenger tuh tiba-tiba ada di stadionnya Como tuh kan sempet kan. Gila itu kan mungkin kedekatannya dengan Titi. Betul. Terus juga Fabregas kemarin, musim kemarin kan Como kalah tuh ketemu Inter. Kalah Iya. habis babak belur ketemu Inter 5 berapa gitu. Terus si Fabregas ngeluarin statement, saya lebih baik kalah 5 gol daripada menang tapi cuma 1-0. Maksudnya mending main nyerang sekalian walaupun kalah daripada menang tapi main bertahan. Maksudnya secara filosofi memang Betul. si Fabregas udah nggak cocok sama permainan Liga Italia yang biasanya main bertahan ya. Makanya Iya. itu Como Jadi paling enak dilihat sendiri Paling satu enak. liga, betul. Karena mungkin Fabregas dia adalah makan biskuat. nah masuk dong. Ini ya. Bingung saya kameranya. Iya. Nah, tapi kalau bahas klub yang satu ini pasti tidak bingung ya. Kita langsung aja munculkan. Siapa nih? Waduh, AS Roma. Jujur ini bingung ini. Oh. Mau dibawa kemana AS Roma sebenarnya sama Betul. Scudetto enggak? Bang Arif. Scudetto sih kayaknya Tahun ini. sih Tahun musim ini. kayak berat deh, kayak 70% lah peluang untuk Scudetto. Enggak berat Inter ya, kan, dia. Internya ya, Inter kan itu 70%. Sebenarnya itu 70% maksudnya. Tapi target champion sampai semifinal enggak? Kalau jujur sih ya, kalau soal ngomongin kompetisi Eropa ini, mohon maaf bukannya kita sombong ya, tapi AS Roma ini terkenal sebagai penggendong koefisien Liga Italia. Oke. Dari 2019 sampai 2023 apa 2024, satu-satunya tim yang selalu tampil di semifinal di kompetisi Eropa, Pak. Tuh. Dahsyat nggak itu? Dahsyat, bro. Itu aja yang dibanggakan sama Romanisti, karena yang lain jumlah Scudetto nggak bisa, bro. Nggak bisa, Nggak betul. bisa, cuma itu aja yang bisa dibanggakan. 7-1. Tapi gini, waktu pas kemarin AS Roma masuk Liga Champions, aku itu mikirnya, wah kayaknya Roma ini di musim depan bakal kedatangan banyak pemain bintang ya, karena kan daya tarik main di Liga Champions harusnya ada itu bisa narik. Enggak juga ternyata. Enggak juga, Pak. Nggak suka banyak Banyak copet pemain di Roma, males Ah. kalian. Aduh. Liga kurang seksi kali ya Liga Italia itu Iya, yang tahun sekarang. pemain tua tuh yang paling. Bukan cuma turis saya dicopet, pemainnya pun dicopet sama Iya. Juventus, Pak. Gimana itu? banyak copet Itali. Gitu. Cuman kalau kalian lihat skuadnya itu ya, kalau tim-tim yang tadi kan kelihatan gemuk gitu ya, pemainnya banyak, tulisannya fontnya kecil-kecil. Nah ini gede-gede semua fontnya, ini memang kurang pemain kayaknya Roma. Betul, bahkan sampai si Gasperini sendiri itu mungkin sudah kesel banget, Pak. Jadi di salah satu kesempatan interview wawancara itu ya si Gasperini sudah bilang kalau dia itu sudah gemes ngelihat pergerakan transfernya Roma ini lemot banget gitu. Betul. Minta winger, minta pemain depan, tapi nggak dapat gitu ya. Walaupun akhirnya dapat ya si Santiago Castro itu, tapi kayaknya nggak sesuai ekspektasi si enggak sih Castro ini kalau nggak salah salah satu pemain yang diminta sama si Gasperini ya. Tapi Romanisti kan pengennya yang punya nama besar, pengalaman banyak, pemain bintang lah. Gitu. Tapi aku yakin Roma masih bisa ya masih fight. lah. Iya, fight itu Gasperini aku yakin dengan pemain seperti ini bisa lah di kombinasi-kombinasi. Gitu. Oke deh, kita lanjut lagi untuk klub yang berikutnya kita punya Napoli ya. Tolong gedein dong. Nah. Ngomongin kan Napoli. Kelihatan kan ini penuh gitu loh. Ada pemain. nih, ada Pak Arif ada nih. Iya. Dia ada nih, ada jokes ini. Napoli ini Ngomongin gini apa? Pak, Napoli Pak. Oke. Kan Napoli musim kemarin kan sebenarnya tampil nggak yang jelek-jelek amat ya. Runner up kan dia Oke. kan bareng sama Antonio Conte ya. Hmm, Cuman kayaknya Antonio Conte lagi slack sama pemiliknya. betul. Ya mungkin gara-gara budget transfer juga kali ya, atau Iya. apa ya internal ya. Yang masuk Allegri, Pak. Allegri yang di AC Milan musim kemarin gagal bawa AC Milan main di Liga Champions. Tapi Betul. Allegri-nya main di Liga Champions musim ini. Ya Pak. kan ini ikut arisan. Arisan, Pak. Ikut arisan Iya, berarti. tadi. Allegri-nya beruntung. Wah, aku dapat Napoli. Iya. Dia nariknya Napoli nariknya alergi. Aduh, alergi. Ini tapi kalau ngelihat pemainnya Napoli ya meskipun Lukaku keluar tapi Cabut. tetap ngeri sih karena segimanapun mungkin Kevin De Bruyne udah nggak bisa main yang De Bruyne. yang main Bukan panjang Buren. ya. Bukan buren. Tapi Scott McTominay sebagai pemain terbaik Serie A musim lalu sih tetap akan ngeri. sih. Scott Tominay sama Højlund kan dua-duanya kan lumayan gacor tuh musim kemarin. Betul. Gitu. Jadi Lukaku nggak yang begitu dibutuhin Ya banget. ada David Neres juga dia sayapnya kenceng-kenceng juga ya. Cuman yang menarik si Allegri ini karena Allegri ini kan cara mainnya salah satu pelatih yang paling ketinggalan zaman ya. AC Milan kemarin, bukan kemarin, kayak 2 musim yang lalu ngelatih Juventus yang di tengah-tengah dipecat itu
Kan ngebawa Juventus yang awalnya dia Di atas ya. di atas terus begitu masuk di pertengahan kedua di Januari sampai di bulan Maret itu nggak pernah menang sama sekali, Pak. Akhirnya dipecat gitu karena mainnya ngantuk. Jadi aku kayaknya Napoli kayak bakal downfall ini musim ini kayaknya. Bisa jadi sih. Iya. Liga Italia itu ada kasus telat bayar gaji pemain nggak sih? Ada juga. Kayaknya sejelek-jeleknya Liga Italia nggak ada ya? begitu deh. Oh, aku pikir Udah gitu. enggak, dulu masih ada. Biasanya kan tanda tanya besar tuh tiba-tiba tim yang tiba-tiba top juara dia peringkat 1 2 tiba-tiba langsung di musim keduanya dia langsung anjlok gitu kan, biasanya ada problem dengan finansial gitu loh. Enggak Mungkin ya, Parma mungkin kali ya kayak gitu. Dulu Parma sering gitu. Sering tuh. cuma Parma ya. Heeh. Oke. Oke, yang terakhir kita akan bahas tim yang sedang diunggulkan. Nah, ini Pak, ini sih jujur Pak ya. Si Fu nih Inter Milan ya. mantan pemain Inter Milan juga dia. Iya. Yes, Roma dan juga Roma dia. juga, iya. Iya Gitu. ya, zaman Aldair apa gitu-gitu kan. Cifu. Betul. Sekarang Oh udah enggak. Enggak, Itu bukan Aldair Parma. udah pensiun. Oh, udah pensiun ya. Cifu Sekarang masuk, latih. iya. Tapi dari yang lain-lain sih kayaknya Inter Milan ini squad komposisi yang paling balance sih. Dari usia apa dari apa? Apa? Dari Dari usia. timnya Tiap- juga ya. Dari pemain senior. timnya, Oh, dari timnya timnya kedalaman timnya oke lah menurut Tapi aku. tetap main 3 back katakanlah Bastoni, Johnston, Akanji gitu ya. Mm-mm. Back sayapnya Di Marco ada, Pavard ada, terus baru beli Jet Spence juga. Betul. Terus di tengah ada pemain tua-tua, Calhanoglu, Mkhitaryan. Tapi masih punya Barella, masih punya Zielinski, Ada Lautaro Martinez-nya di situ. Lautaro Martinez di depan, Marcus Thuram. Mm-mm. Ya masih komplit sih sebenarnya. Iya. Jadi Pemain kuncinya kan nggak ada yang keluar ya. Maksudnya yang kunci-kunci Dumfries. banget ya. De Vries aja yang keluar ya. Dumfries aja sih yang keluar. Heeh. Tapi kan udah ditutup sama si John Stones ya. Jet Spence juga. Oh, Jet Spence. Stefan De Vrij yang keluar. Oh, bentar. John Stones itu center back. Center back. iya. De Vries kan center back De juga. ya? Vrij center back diganti sama Johnston. Tapi Oh. Dumfries. Oh, Dumfries. Oh, iya. Dumfries yang kanan kan diganti Jet Mhm. Spence. Oke, setelah melihat Inter Milan ini, kolega Salumpan, apakah mereka akan tetap mempertahankan gelarnya mereka atau ada tim-tim lain yang mungkin menurut kalian setelah kalian lihat-lihat nih, kayaknya bisa deh menggeser Inter Milan. Boleh langsung aja submit komen kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Dan yang terakhir kita akan melihat pemain diaspora Indonesia yang main di Serie A nih. Oh. Ya tapi ini Emil Audero udah balik ke ini ya. Ntar lagi bajunya Como dia. Ya. Udah nggak di Cremonese. Dengan save terbanyak 125, clean sheet-nya 11 banding 35 gitu ya. Iya. Betul. Ini bagus sih statistik ini kalau ngelihat timnya yang degradasi ini statistik bagus ini kalau menurut aku. Sampai Ya. degradasi ya, Sampai save degradasi. banyak dia. Save-nya banyak iya berarti dia udah kerja keras Kerja banget. keras ya. Itu pun clean sheet-nya sudah 11 itu kan keren banget Iya, itu. Gitu. Dan Jaijas ya memang peak performance sih dia sih. Lagi peak-peaknya di Italia. Cuman sayangnya si Audero Cedera harus bersaing sama kipernya si Como yang juga jadi kiper terbaik Italia musim kemarin. Maksudnya secara clean sheet ya, paling banyak 19 kali clean sheet kalau nggak salah aku lihat di statistiknya. Kata aku sih pindah Juve sih harusnya ya. Harusnya ya pindah ya kalau mau dapat menit bermain Ya ya. karena Juve butuh kiper kan. Bener. Dia masuk situ. Ini sih. sampai kapan sih bursa pemainnya? 1 September? 1 September. Cedera tumit guys, heel injury. Siapa? Ijes. Tapi nggak sampai Gangguan otot paha. Hah? ACL. Nggak sampai Enggak, ACL. enggak. Gangguan otot paha. Oh, oke. Tumit, Itu ini mata Iya, kaki ya dekat. Heel mata injury dan gangguan otot paha. Jadi ya mungkin tarik ya. kompilasi. Komplikasi dong, Oh. komplikasi kan gabung-gabung mas. Musik. Bener. Komplikasi. Oke, Iya, kalau iya, begitu special series untuk Serie A sudah selesai kita bahas Yes. semuanya guys. Finally banyak banget memang untuk liga yang satu ini, tapi boleh deh kalian langsung komen aja menurut kalian sebagai pecinta Serie A. Kalau masih banyak-banyaknya tim mana yang kalian dukung atau pemain mana yang nggak harusnya masuk atau yang nggak harusnya keluar, boleh ramein langsung kolom komentar kita ya. Terima kasih untuk bintang tamu kita hari ini Arif Gola. Siap, terima kasih juga Mas semuanya. Arif, Tara, makasih. Thank you. Jangan Thank lupa you, untuk kolega Sam. salah umpan subscribe YouTube channel Ulf Media, nyalain tuh notification lonceng. Karena kita bakal posting itu setiap hari Selasa dan Jumat, dan kalau ada special edition kayak gini, nah random. Biar nggak ketinggalan, langsung kalian aja subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram kita ada di Ulf Media, ketemu Ulf Media dan Instagram
@salahumpan_id. Betul. Oke? Jadi kita pastinya akan bertemu kembali di program Salah Umpan kapan ya? Jumat ya? Jumat. Ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih sekali lagi for today. Kita Thank pamit you. dulu dan ketemu selanjutnya cuma di Salah Umpan. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.